Balik lagi di channel Krisna Adityo, teman-teman. Pada kesempatan kali ini Mas Kris pengen sharing-sharing tentang penggunaan arpeggio di lagu, teman-teman. Simak terus. Yuk, segmen Piano Intrik. Oke, teman-teman. Mas Kris kenalin dulu arpeggio ke teman-teman buat yang belum tahu. Ya, buat yang belum tahu. Ternyata ada beberapa jenis arpeggio di sini, walaupun namanya sama, tapi orang pada bilangnya ini arpeggio, ini arpeggio. Oke, Mas Kris akan kenalin satu persatu, teman-teman. Nah, basicnya adalah dia menggunakan chord yang patah seperti ini. Oke, chord patah itu artinya dia dipencet satu-satu. Kalau kita main di do sama dengan C, jadi kita main do mi sol seperti ini. Nah, Mas Kris akan mencoba menjelaskan sepelan mungkin ya. Oke. Setelah kita memainkan seperti ini, kemudian teman-teman akan mengulangnya kembali di oktav-oktav berikutnya. Ya, misal oktav atasnya lagi, dan atasnya lagi. Mas Kris kasih contoh seperti ini. Ini namanya teknik arpeggio. Bisa juga turun. Nah, seperti itu teman-teman. Oke ya, kemudian pertanyaannya, apakah harus chord basic yang dimainkan arpeggio? Ini namanya chord basic? Enggak juga, teman-teman. Kita bisa memainkannya, kita bisa pilih nadanya, teman-teman. Misal teman-teman mau main do re mi sol, ya, C sus, tapi kita tambahin E nya di sini ya. Jadi nggak masalah nih, yang penting bagus aja suaranya. Pam 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 pam, seperti itu. Oke. Apakah bisa di-combine lagi misal? Nah, jadi bebas saja teman-teman. Yang penting rata, yang penting dinamis, dia punya gerakannya dan nggak spasi-spasi. Nggak spasi-spasi seperti itu ya. Itu arpeggio yang kita kenal pada umumnya. Ada juga yang memainkan arpeggio seperti ini teman-teman, menggunakan chord utuh. Oke. Kemudian do-nya ini kita akan ulang kembali. Kemudian pam 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 pam, kemudian pam 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 pam. Jadi kita akan memainkannya. Jadi do-nya ini dia akan terdengar dua kali pukulan. Pa mi do mi sol do, do mi sol do mi sol do. Nah, ini dua kali pukulan. Begitu juga pas turun. Ya, itu yang model kedua. Ada juga yang memainkan seperti ini. Kadang-kadang juga Mas Kris memainkannya seperti ini. Misalnya nah, seperti itu teman-teman. Ini pengulangan inversinya. Do fa la do fa la do fa la do fa la F nih ya. Nah, basicnya do fa la 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 do gitu, dan seterusnya. Oke teman-teman. Kemudian kita langsung penerapan aja dulu ya di lagu supaya nggak terlalu kelamaan. Nanti penjariannya Mas Kris akan kasih tahu sedikit-sedikit. Nanti teman-teman yang menyesuaikan ya, sesuai dengan nyamannya teman-teman sendiri. Oke. Mas Kris di sini akan pakai lagunya Nah, Aku Lihat Ibu Pertiwi ini supaya teman-teman bisa gampang nanti nerapinnya ya. Kita pakai lagu yang sederhana tapi enak, banyak dikenal teman-teman untuk prakteknya. Kalau misalnya teman-teman bisa main di sini, harapannya bisa main di lagu-lagu yang lain. Oke. Mas Kris contohin dulu. Nah, seperti itu arpeggionya teman-teman. Oke. Ini jadi kita bisa taruh di antara frase by frase. Ya, atau kalimat by kalimat. Mas Kris akan jelasin lagi. Dalam satu lagu itu ada frase, ada kalimat.
Kalimat terdiri dari beberapa frase, teman-teman, ya. Dan satu bait, terdiri dari beberapa kalimat, entah 2 kalimat kadang-kadang gitu ya. Sol, sol, la, sol, mi, do, si, la, sol, do, mi, do, sol, mi, re. Itu satu frase, ya. Bisa disebut satu kalimat karena dia tidak ada spasi di situ, jadi frase panjang gitu, satu kalimat. Nah, di antara kedua kalimat tersebut kita bisa masukin arpeggio-nya itu. Nah, sini. Oke. Ya. Ini dimulai dari apa chordnya? Jadi kita akan memainkan panjang lebarnya itu dimulai dari mana chordnya? Dimulai dari chord jatuh terakhir dari frase itu. Sol, sol, la, sol, 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 la, sol, mi, do, si, la. Nggak usah perhatiin chord yang ini. Sol, do, mi, do, sol, mi, re. Jatuhnya di D minor. So kita akan mainkan D minor ke atas. Gitu ya. Kalau kita mainkan polos tanpa arpeggio, sol, la, sol, mi, do, si, la, C diminis, sol, C, A minor, do, sol, mi, D minor, kemudian G, kemudian C lagi. Jadi antara D minor, kemudian kasih G, masuk ke C. Nah, arpeggio-nya juga akan melakukan hal yang sama. Walaupun kita tidak merubah chordnya menjadi G, tetap D minor lurus ke atas, tapi kita juga mencet G-nya di sini. Ada berapa spasi yang bisa kita mainkan? Ada berapa waktu yang bisa kita mainkan? Sol, do, mi, do, sol, mi, tu, wa, ga, pa. Ada 4 ketuk, teman-teman. Ya. Do, sol, mi, D minor, 1, 2, 3, 4. D minor 2 ketuk, kemudian pindah ke G 2 ketuk. Artinya kita dikasih waktu 4 ketuk kosong untuk kita isi arpeggio. Sol, sol, la, sol, mi, do, si, la, sol, do, mi, do, sol, mi, re. Tam, 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 tam. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kemudian Mas Kris akan coba pakai arpeggio yang ketiga tadi. Misalnya do, ta, da, dong, da, 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 da. Nah, da, 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 da. Kenapa nggak bisa sampai atas? Karena apa? Karena satu, berhubungan dengan kecepatan. Yang kedua, ketukannya udah keburu habis. Jadi kalau kita mainkan itu bablas saja lurus, ketukannya kayak kita terlambat untuk masuk ke frase berikutnya. Jadi harus benar-benar pas untuk masuk frase berikutnya, arpeggio-nya harus di stretch di situ. Nah, kemudian kita ambil lanjutnya, teman-teman. Ya, lanjutnya apa? Lanjutnya adalah masuk ke kalimat pertama frase berikutnya. Sol, do, mi, do, sol, mi, re, da, 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 da. Nah, langsung masuk ke chord berikutnya. Oke. Kita bisa kombinasi arpeggio ini menggunakan scales turun. Setelah mencapai puncak arpeggio-nya, tapi pastikan nanti ketukannya tidak habis dulu, karena kalau ketukannya habis tuh agak gampang, teman-teman mau nggak mau harus langsung mencet chord untuk masuk ke fase berikutnya. Nah, teman-teman ngabisin arpeggio-nya jangan sampai 4 ketuk, misalnya 3 ketuk contoh. Nah, setelah 3 ketuk, tunggu ya, setelah 3 ketuk, sisa 1 ketuknya itu teman-teman bisa turunin nadanya menggunakan
scales turun gitu. Contohnya sol, do, mi, do, sol, mi, re. Nah, sa, do, di, do, da, di, 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 da, 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 di, da, da. Nah, do, si, la, sol, fa, sol. Nah, dipakai tangga nada turun. Do, si, la, sol, fa, sol. Nah, itu juga bisa teman-teman ya. Nah, dia naik, kemudian dia turun lagi. Seperti itu, dia akan bikin manis lagunya ini. Kemudian kita masuk lagi ke frase berikutnya ya. Sebenarnya sepele ini penggunaan arpeggio ini teman-teman. Kita masuk di frase berikutnya. Sol, la, sol, mi, do, do, si, la, sol, do, mi, re, do, si, do. Dari sini aja ya, dari bagian sini. Satu, dua, tiga. Nah, 3 ketuk kosong itu Mas Kris mau kasih arpeggio. Kita lihat ya. Nah, oke, sekarang kita ubek-ubek. Kenapa bisa begitu? Re, 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 mi, fa, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, sol, mi, re. Mas Kris tadi pakai chord F. Do, la, do, la, fa, do, la, fa, do, la, fa, do. Nah, Mas Kris pakai chord F. Padahal di sini adalah chord G, teman-teman. Kenapa bisa begitu? Ya, karena kalau kita dampingkan pas kesempatan ini aja, re, 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 mi, fa, sol gitu ya, la, sol, fa, mi, sol, mi, re, pam, pam. Nah, F ini bisa menjadi passing chord untuk masuk ke G lagi, baru masuk ke 1. Nah, jadi passing chordnya ini daripada kita mainkan begini, do, sol, mi, dari mana nih lupa, re, 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 mi, fa, re, mi, fa, sol. Kita mainin misal kayak ini. Nah, daripada kita mainin begitu, nah kita arpeggio aja turun. Tapi kalau teman-teman menggunakan G, karena ini jatuhnya di G, arpeggionya juga turun, pakai arpeggio turun, pakai chord G, itu juga enak. Nah, itu juga enak teman-teman. Ya, jadi kalau pakai rumus di mana dia jatuh di chord 5, kemudian teman-teman pakai chordnya arpeggionya turunnya juga pakai chord 5, yaitu chord G kalau dulu sama dengan C, itu pasti enak. Ya. Tapi kalau teman-teman ada kesempatan di mana ada passing chord di situ, seperti tadi, teman-teman bisa gunakan passing chordnya itu tadi menggunakan arpeggionya tadi. Paham? Gitu teman-teman.
Baiklah teman-teman, semoga bisa bermanfaat, semoga materi ini bisa dilatih sama teman-teman semua, karena ternyata masih ada yang belum memahami tentang bagaimana sih caranya mengaplikasikan arpeggio ke lagu-lagu nih. Mas Kris mulai dari hal yang paling sederhana dulu teman-teman, silahkan coba dan makin hari makin rumit lagi, dicoba lagi makin rumit lagi ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yang baru datang, silahkan subscribe dulu, semoga channel ini bisa berguna buat teman-teman semua ke depannya. Dan yang belum follow IG-nya Mas Kris juga follow juga ya teman-teman ya, @KRISHNA_ADITGO. Buat teman-teman juga yang mau ikut program Piano Buddies, di bulan Oktober ini lagi ada pembukaan untuk program tersebut teman-teman ya. Sampai tanggal 27 ya Oktober ini lagi ada pembukaan, masih ada kesempatan walaupun sedikit ya. Kemarin udah ada yang daftar 4 apa 5 orang gitu. Oke, teman-teman, kita akan mulai di part berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.